menemukan mutiara dari timur dan perebutan hegemoni. Mutiara dari timur merujuk pada penyebutan Nusantara oleh bangsa-bangsa Eropa dikarenakan sumber daya alamnya yang melimpah ruah, terutama rempah-rempah. Rempah-rempahlah yang menjadi salah satu tujuan utama kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke dunia timur. Lalu mengapa rempah-rempah begitu diburu? Rempah-rempah menjadi komoditas perdagangan yang sangat laris di Eropa. Cita rasa hanyalah salah satu daya tarik dari sekian banyak daya tarik rempah-rempah. Pada zaman dahulu, rempah-rempah dimanfaatkan oleh bangsa-bangsa Eropa untuk pewangi, mengawetkan makanan, bahan baku kosmetik, dan pemujaan. Dari manfaat rempah-rempah yang begitu beragam, nilai rempah-rempah sempat melebihi logam mulia pada zaman dahulu. Kedatangan bangsa Eropa ke dunia timur dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Faktor utama adalah faktor perkembangan iptek. Kedua, faktor perang salib. Ketiga, faktor jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Dan faktor terakhir adalah gold, glory, dan gospel. Faktor perkembangan iptek. Munculnya berbagai teori mengenai dunia, salah satunya teori bahwa bumi itu bulat, membuka tabir bahwa pengetahuan orang Eropa atas dunia ternyata masih begitu sempit. Maka muncul keinginan untuk mencari tahu hal-hal yang belum diketahui tentang alam semesta, keadaan geografis dunia, dan tentang bangsa-bangsa lain di belahan dunia lain. Keinginan untuk menjelajah tersebut ditunjang oleh perkembangan teknologi pelayaran, seperti ditemukannya kompas, meriam, dan alat-alat lainnya. Juga perkembangan ilmu astronomi dalam navigasi pelayaran. Faktor perang salib. Perang salib merupakan perang antara Eropa Kristen dan Turki Seljuk dalam memperebutkan kota suci Yerusalem. Namun bangsa Eropa mengalami kegagalan sehingga dilakukannya pelayaran ke timur, bukan hanya untuk mengambil rempah-rempah, tetapi untuk mencari emas dan perak untuk mengalahkan Turki. Karena emas dan perak merupakan indikator utama kesuksesan suatu negara. Faktor jatuhnya Konstantinopel ke Turki Utsmani. Kesultanan Turki Utsmani yang berhasil menguasai Konstantinopel melarang dan memonopoli perdagangan Eropa dan Asia, sehingga terputusnya jalur perdagangan rempah-rempah antara Eropa dan wilayah Asia. Kondisi ini mendorong bangsa-bangsa Eropa mencari jalur perdagangan baru dan melakukan penjelajahan untuk menemukan wilayah penghasil rempah-rempah. Faktor gold, glory, dan gospel. Penjelajahan bangsa Eropa juga didasari oleh tujuan mencari kekayaan atau gold, memperoleh kejayaan atau glory, serta menyebarkan keyakinan mereka atau gospel. Portugis dan Spanyol dikatakan sebagai pelopor petualangan, pelayaran, dan pelanjahan samudra untuk menemukan dunia baru di timur. Portugis telah menjadi pembuka jalan menemukan Kepulauan Nusantara sebagai daerah penghasil rempah-rempah, disusul oleh Spanyol, Belanda, dan Inggris. Tujuan kedatangan mereka tidak semata-mata mencari keuntungan melalui perdagangan rempah-rempah, tetapi ada tujuan yang lebih luas. Tujuan mereka terkait dengan gold, memburu kekayaan dan keuntungan yang mengumpulkan bahan tambang dan bahan-bahan lain yang berharga. Glory, memburu kejayaan, superioritas, dan kekuasaan.
Gospel, menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama. Ketiga jenis tujuan itu sebenarnya lebih dimiliki dan digelorakan oleh Portugis dan Spanyol. Yang negara pertama ada Portugis. Berita keberhasilan Columbus menemukan daerah baru membuat penasaran Raja Portugis Manuel I. Raja Portugis kemudian memanggil pelaut ulung Portugis bernama Vasco da Gama untuk melakukan ekspedisi menjelajahi samudra mencari tanah Hindia yang merupakan daerah penghasil rempah-rempah. Kebetulan sebelum Vasco da Gama mendapatkan perintah dari raja, pelaut Portugis bernama Bartolomeus Dias telah melakukan pelayaran mencari daerah timur dengan menelusuri pantai barat Afrika. Karena serangan ombak besar, Bartolomeus Dias mendapat di suatu ujung selatan benua Afrika. Tempat tersebut kemudian dinamakan Tanjung Harapan. Pada Juli 1497, Vasco da Gama berangkat dari pelabuhan Lisabon untuk memulai penjelajahan samudra. Pada tahun 1498, rombongan Vasco da Gama mendarat sampai di Calicut dan juga Goa di pantai barat India. Ada pemandangan yang menarik dari kedatangan rombongan Vasco da Gama. Mereka sudah menyiapkan patok batu yang disebut batu Padrau. Batu ini diberi pahatan lambang bola dunia. Setiap daerah yang disinggahi dipasang patok batu Padrau sebagai tanda bahwa daerah yang ditemukan itu milik Portugis. Bahkan di Goa, India itu Vasco da Gama berhasil mendirikan kantor dagang yang dilengkapi dengan benteng. Atas kesuksesan ekspedisi, maka Vasco da Gama diangkat sebagai penguasa di Goa atas nama pemerintahan Portugis. Orang-orang Portugis menyadari bahwa India bukan daerah penghasil rempah-rempah. Mereka mendengar bahwa Malacca merupakan kota pusat perdagangan rempah-rempah. Dipersiapkan ekspedisi lanjutan di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Pada tahun 1511, Armada Portugis berhasil menguasai Malacca. Portugis mulai memasuki wilayah kepulauan Nusantara yang disebutnya juga sebagai tanah India atau Hindia. Dikuasainya Malacca oleh Portugis menyebabkan perdagangan orang-orang Islam menjadi terdesak. Para pedagang Islam tidak bisa berdagang dan keluar masuk kawasan Selat Malacca karena Portugis melakukan monopoli perdagangan. Akibatnya, para pedagang Islam harus menyingkir ke daerah-daerah lain. Tindakan Portugis yang memaksakan monopoli dalam perdagangan itu telah mendapatkan protes dan perlawanan dari berbagai pihak. Tindak monopoli yang dipaksakan, Portugis juga mendapat protes dari penguasa kerajaan Demak. Demak telah menyiapkan pasukan untuk melancarkan perlawanan terhadap Portugis di Malacca. Kenyataannya, kekuatan pasukan Demak belum mampu menandingi kekuatan Portugis, sehingga serangan Demak ini juga belum berhasil. Posisi Portugis menjadi semakin kuat. Portugis terus berusaha memperluas monopolinya hingga sampai ke Indonesia. Negara kedua adalah Spanyol. Orang-orang Spanyol dan Portugis dapat dikatakan sebagai pelopor dalam pelayaran dan penjelajahan samudra untuk mencari daerah baru penghasil rempah-rempah di timur atau yang disebut dengan tanah Hindia. Christopher Columbus merencanakan melakukan penjelajahan samudra untuk menemukan tanah penghasil rempah-rempah. Sebelum berangkat, Columbus menghadap kepada Ratu Isabella untuk mendapat dukungan. Ratu Isabella mengizinkan dan menyediakan 3 kapal dengan segala perlengkapannya. Pada tanggal 3 Agustus 1492, Columbus berangkat dari pelabuhan. Atas dasar keyakinan bahwa bumi itu bulat, maka Columbus bertolak dari Spanyol menuju ke arah barat. Pada tanggal 6 Desember, rombongan Columbus sampai di Kepulauan Kanari di sebelah barat Afrika. Ekspedisi penjelajahan samudra dilanjutkan dengan mengarungi lautan luas yang dikenal ganas, yakni Samudra Atlantik. Pada 12 Oktober 1492, rombongan Columbus berhasil mendarat di pantai bagian dari Kepulauan Bahama. Columbus mengira bahwa ekspedisinya itu sudah sampai di tanah Hindia. Oleh karena itu, penduduk yang menempati daerah itu disebut orang-orang Indian. Tempat mendarat Columbus ini kemudian dinamakan San Salvador. Merasa ekspedisinya telah berhasil, rombongan Columbus bertolak kembali ke Spanyol untuk melapor kepada Ratu Isabella. Tahun 1493, Columbus sampai kembali di Spanyol dan disambut dengan sukacita. Columbus diakui sebagai penemu daerah baru, yakni benua Amerika. Magellan mengambil jalur yang mirip dilayari Columbus. Magellan beserta rombongan mendarat di ujung selatan yang ditemukan Columbus atau yang disebut Amerika. Di tempat ini terdapat selat yang agak sempit yang kemudian dinamakan Selat Magellan. Setelah sekitar 3 bulan lebih,
Pada Maret 1521, Magellan mendarat di Pulau Guam. Rombongan Magellan melanjutkan penjelajahannya dan pada April 1521 sampai di Kepulauan Massawa atau yang kemudian dikenal dengan Filipina. Magellan menyatakan bahwa daerah yang ditemukan ini sebagai koloni Spanyol. Tindakan Magellan mendapat tantangan penduduk setempat atau orang-orang Bangtan. Terjadi pertempuran antara kedua belah pihak yang menyebabkan Magellan sendiri terbunuh. Rombongan Magellan yang selamat segera meninggalkan Filipina. Pada tahun 1521, mereka sampai di Kepulauan Maluku yang ternyata tempat penghasil rempah-rempah. Tanpa berpikir panjang, kapal-kapal rombongan Delcano ini dipenuhi dengan rempah-rempah dan terus bertolak kembali ke Spanyol. Dengan penjelajahan dan pelayaran yang dipimpin oleh Magellan itu, maka sering disebut-sebut bahwa tokoh yang berhasil mengelilingi dunia pertama kali adalah Magellan. Belanda. Perlu diketahui bahwa pada tahun abad ke-15, Belanda masih menjadi vasal Spanyol. Berbagai gerak terus dilakukan Belanda untuk melepaskan diri dari Spanyol yang kemudian dikenal Revolusi 80 tahun. Revolusi dimulai di tahun 1566. Belanda tidak menemui kesulitan untuk mendapatkan rempah di Lisabon. Pada saat Portugis berada di bawah kekuasaan Spanyol, maka Belanda dilarang lagi berdagang di Lisabon. Belanda menemui kesulitan untuk mendapatkan rempah-rempah. Belanda harus berusaha untuk mendapatkan rempah-rempah seperti yang telah dilakukan Portugis dan Spanyol. Belanda mulai mencari jalan untuk pergi ke dunia timur atau tanah Hindia. Pada tahun 1594, Willem Barrett mencoba berlayar untuk mencari dunia timur atau tanah Hindia melalui daerah kutub utara. Karena keyakinannya bahwa bumi bulat, maka sekalipun dari utara atau barat akan sampai pula di timur. Ternyata Barrett tidak begitu mengenal medan. Ia gagal melanjutkan penjelajahan karena kapalnya terjepit es. Barrett berhenti di sebuah pulau yang disebut Novaya Zemlya. Ia berusaha kembali ke negerinya, tetapi ia meninggal di perjalanan. Pada tahun 1595, pelaut Belanda yang lain yakni Cornelis de Houtman dan Peter de Keyser memulai pelayaran. Kedua pelaut ini bersama armada dengan kekuatan 4 kapal dan 249 awak kapal beserta 64 pucuk meriam melakukan pelayaran dan penjelajahan samudra untuk mencari tanah Hindia yang dikenal sebagai penghasil rempah-rempah. Cornelis dan Houtman mengambil jalur laut yang sudah biasa dilalui orang-orang Portugis. Pada tahun 1596, Cornelis de Houtman beserta armadanya berhasil mencapai Kepulauan Nusantara. Sesuai dengan niatnya untuk berdagang, maka kehadiran Cornelis de Houtman diterima baik oleh rakyat Banten. Dan melihat pelabuhan Banten yang begitu strategis dan adanya hasil tanaman rempah-rempah di wilayah itu, Cornelis de Houtman berambisi untuk memonopoli perdagangan di Banten. Dengan kesombongan dan kadang-kadang berlaku kasar, orang-orang Belanda memaksakan kehendaknya. Hal ini tidak dapat diterima oleh rakyat dan penguasa Banten. Ekspedisi penjelajahan berikutnya segera dipersiapkan untuk kembali menuju ke Pulau Nusantara. Rombongan kali ini dipimpin antara lain oleh Jacob van Vemst. Pada tahun 1598, Van Hemert dengan armadanya sebagai di Nusantara dan juga mendarat di Banten. Sensgard dan anggotanya bersikap hati-hati dan lebih bersabar. Rakyat Banten pun kembali menerima kedatangan orang Belanda. Di bawah pimpinan Jacob van Vemst, mereka sampai di Maluku pada tahun 1599. Kedatangan orang-orang Belanda ini juga diterima baik oleh rakyat Maluku. Kebetulan waktu itu Maluku sedang konflik dengan orang-orang Portugis. Pelayaran dan perdagangan orang-orang Belanda di Maluku ini mendapatkan keuntungan yang berlipat. Dengan demikian, semakin banyak kapal-kapal dagang yang berlayar menuju Maluku. Uraian tersebut menunjukkan bahwa rakyat wilayah Nusantara atau Indonesia senantiasa mau bersahabat dengan dan berdagang dengan siapa saja atau dasar persamaan.
Tapi kalau para pedagang asing itu ingin memaksakan hendak dan melakukan monopoli perdagangan di wilayah Nusantara, tentu harus ditolak karena tidak sesuai dengan martabat rakyat Indonesia yang ingin berdaulat dalam hidup dan kehidupan. D. Inggris. Setelah Portugis berhasil sampai di Kepulauan Maluku, aktif mengadakan perdagangan dengan penduduk setempat. Kedatangan Portugis telah mendorong perdagangan rempah-rempah semakin meluas. Jalur perdagangan antara timur Indonesia Maluku dengan Eropa semakin berkembang. Inggris dapat memperoleh rempah-rempah secara bebas dan relatif mudah di Lisabon dan diperdagangkan di daerah-daerah Eropa Barat bahkan sampai ke Eropa Timur. Tapi karena Inggris terlibat konflik dengan Portugis dan Spanyol, apalagi setelah Portugis Belanda di bawah kekuasaan Spanyol, maka Inggris tidak bebas untuk mendapatkan rempah di Lisabon. Inggris berusaha mencari sendiri negeri penghasil rempah-rempah. Banyak anggota masyarakat, para pelaut dan pedagang yang tidak melibatkan diri dalam perang justru mengadakan pelayaran dan penjelajahan samudra untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Inggris pertama kali sampai ke India pada tahun 1498 dengan mengikuti rombongan Portugis yang dipimpin oleh Vasco da Gama untuk memperkuat daya asing para pedagang Inggris. Perdagangannya di timur dibentuk fungsi pedagang yang diberi nama East India Company atau EIC pada tahun 1600. Orang-orang Inggris juga sampai ke Indonesia pertama kali tahun 1579 yang dipimpin oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish dan membentuk beberapa kantor dagang di Indonesia pada tahun 1604, misalnya di Ambon, Makassar, Jepara, dan Yogyakarta. Awal munculnya Perang Padri. Pada awal timbulnya peperangan ini didasari keinginan di kalangan pemimpin ulama untuk melakukan Wahabiyah pada tahun 1803. Kemudian pemimpin ulama yang tergabung dalam Harimaunan Salapan meminta Tuanku Linta untuk mengajak yang di Pertuan Pagaruyung beserta kaum adat untuk meninggalkan beberapa kebiasaan yang tidak sesuai dengan Islam atau bidah. Hingga tahun 1833, perang ini dapat dikatakan sebagai perang saudara yang melibatkan sesama Minang dan Mandailing. Dalam peperangan ini, kaum Padri awalnya dipimpin oleh Harimaunan Salapan, sedangkan kaum adat dipimpin oleh yang di Pertuan Pagaruyung, yakni Sultan Arifin. Ketika mulai terdesak, kaum adat meminta bantuan kepada Belanda pada tahun 1821. Sebagai imbalan, Belanda meminta beberapa daerah untuk diberikan sebagai daerah kekuasaan mereka. Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch kemudian membuat taktik dengan mengadakan perjanjian masang pada tahun 1824 dengan Tuanku Imam Bonjol untuk berdamai. Namun perjanjian ini dilanggar oleh Belanda. Pada tahun 1833, kaum adat berbalik melawan Belanda dan bergabung bersama kaum Padri. Karena kenyataan bahwa keberadaan penjajah justru menyengsarakan rakyat Minangkabau. Peperangan ini sendiri pada akhirnya dimenangkan Belanda dengan susah payah dan dalam waktu yang sangat lama.